Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di pagi ini masih semangat terus walaupun kita belajar masih dalam keadaan pembelajaran online ya nak ya. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang yaitu tema 5, subtema 1 pembelajaran 4, 5 dan 6 bahasa Indonesia ya. Nah, di tema ini kita akan pelajari tentang yaitu menjelaskan isi puisi, menentukan makna kata pada puisi, dan menanggapi pembacaan puisi. Tetapi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa ya Ustazah Ainun harus menjelaskan tentang puisi? Karena supaya anak-anak bisa memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan puisi, terus isi puisi itu seperti apa, kemudian untuk menentukan makna atau arti daripada puisi itu seperti apa, dan bagaimana cara menanggapi pembacaan puisi yang kita lihat atau kita dengarkan. Nah, ya seperti itu. Tapi sebelum Ustazah uraikan lebih lanjut, mari bersama-sama simak terlebih dahulu. Seperti biasa, Ustazah akan sampaikan satu firman Allah. Nah, untuk hari ini Ustazah akan sampaikan tentang firman Allah yang artinya, ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Quran Surah Al-Muzammil ayat 14. Nah, di dalam firman Allah ini udah mengandung puisi ya nak ya. Lihat bisa dibaca juga ya nak. Bagaimana Allah berfirman dengan kata-kata yang indah, karena sebenarnya Al-Quran itu adalah bahasa cinta Allah yang penuh keindahan dan kemuliaan ya. Nah, ini di sini ada ditulis yaitu ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras. Maksudnya adalah pada saat gunung dan bumi itu berguncang keras seperti kayak kiamat ya nak ya. Seperti itu kan, semuanya bertaburan ya, gunung-gunung meletus, buminya banyak terbelah ya, tapi sangat mengerikan kalau kita membayangkan itu ya nak ya. Dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan, jadi hancur lebur semuanya ya nak ya. Nah, itulah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah yang tidak akan berjumpa dengan hari akhir atau hari kiamat. Amin ya rabbal alamin ya nak ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan jelaskan tentang yaitu menjelaskan isi puisi. Nah, isi puisi itu terdiri dari beberapa, yaitu puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Jadi puisi itu tidak sembarang menulisnya dengan kata-kata yang kita inginkan, tetapi dipilih dengan kata-kata yang indah. Yaitu yang kedua, yaitu puisi ditulis dengan kata-kata yang indah, jadi tidak sembarangan, yang kata-kata yang indah yang memiliki makna ya nak ya. Nah, untuk memahami isi sebuah puisi diperlukan membacanya dengan cermat dan perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Jadi kalau kita membaca puisi tidak bisa sepintas lalu membaca puisinya, tetapi dengan pelan, secara teliti, apa maksud dari kata demi kata yang ditulis di dalam sebuah puisi. Nah ya, dapat mengerti? Alhamdulillah, bisa dilanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah perhatikan nih contoh puisi berikut. Nah, di sini judul puisinya adalah Mas Koki. Nah, Ustazah coba untuk membacanya ya nak ya. Mas Koki, karya Sufrida. Di sebuah kolam di rumah kami, tampak ikan yang berwarna-warni. Warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, di dalam puisi Mas Koki itu adalah yang termasuk Mas Koki ini adalah judulnya itu tersebut yaitu bertema alam. Jadi kalau puisi tentang hewan, tumbuhan itu termasuk tema, masuk dalam kategori tema alam ya nak ya. Nah, kemudian di sini di sebuah kolam di rumah kami tampak ikan yang berwarna-warni, ini ada merupakan isi puisi yang menceritakan tentang hewan peliharaan, yaitu di sini adalah ikan ya nak ya. Nah, ikan peliharaannya. Kemudian berenang ke sana, warnanya cantik sekali, berenang ke sana kemari. Ikan itu ikan Mas Koki, peliharaan keluarga kami. Nah, ini termasuk isi puisi juga yang berisi ungkapan bangga ya, atau perasaan bangga seseorang karena
memiliki ikan mas koki tadi, nak ya. Bisa dimengerti nak. Jadi mana tema, mana masuk tema apa, kemudian isi dari puisinya apa ya, terus kemudian ungkapan dari isi puisi apa itu ya. Jadi lebih jelas nak ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menentukan makna kata pada puisi. Nah, setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu ya nak ya. Jadi tidak sembarangan dalam menulis puisi. Pasti setiap tulisan itu mengandung arti yang ingin disampaikan oleh penulisnya pada orang yang membaca puisinya ya nak ya. Nah, kemudian menanggapi pembacaan puisi. Nah, bagaimana ya kita caranya menanggapi bacaan puisi? Nah, yang baik adalah kita memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan tanggapan puisi, yaitu pertama ada 3 ya nak ya. Pertama artikulasi, kemudian intonasi, dan ekspresi. Nah, yang dimaksud dengan dari artikulasi, intonasi, dan ekspresi adalah artikulasi adalah kejelasan mengucapkan saat membaca puisi. Sebaiknya setiap kata diucapkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Jadi kalau kita membaca puisi itu harus jelas cara mengucapkannya dan tidak terburu-buru ya nak ya. Nah, kemudian intonasi. Kalau intonasi adalah ketepatan nada saat temanmu membaca puisi atau orang lain membaca puisi, itu gunakan suara yang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Ya, jadi sedang ya nak ya. Terus tadi udah tidak buru-buru ya, pelan-pelan, kemudian dengan suara yang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Nah, seperti itu intonasinya ya nak ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ekspresi. Nah, ekspresi ini adalah raut wajah saat membaca puisi. Sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Misalnya tadi ya contohnya, nah ini contohnya Ustazah bacakan ya di halaman 15 itu ada puisi yaitu Bunga di Taman karya Sufrida. Nah, hari ini akhir pekan ibu mengajakku menghias taman. Berarti kan dalam suasana yang senang ya nak ya. Hari ini di akhir pekan ibuku mengajak menghias taman. Jadi suasana yang menyenangkan. Jadi ekspresi wajah kita juga menyenangkan ya nak. Berbeda ketika pada saat misalnya aku sedih karena bunga mawarku yang indah yang kurawat setiap hari ternyata mulai layu dan mengering. Nah, itu mulai ekspresi wajah yang sedih karena merasa kehilangan bunga kesayangannya ya nak ya. Bisa dipahami nak ya ekspresi itu. Jadi kalau tadi intonasinya itu keras dan lemahnya suaranya, kemudian kalau ekspresi wajah itu raut wajah dalam membaca puisi sesuai dengan kalimat yang kita baca. Nah ya, nah selanjutnya adalah memperhatikan contoh tanggapan pembacaan puisi berikut. Nah ini ada puisi yang hujan ya nak ya, ada di buku ya, nanti kalian bisa lihat di halaman 21, 22 ya. 20 berapa ya tentang hujan, yaitu halaman 18 yaitu ada puisi tentang hujan. Nah itu di karya Sufrida juga ya. Nah itu cara menanggapnya misalnya itu yang membaca adalah Desi ya. Nah saat membaca puisi berjudul hujan, artikulasi tadi ya cara mengucapkannya itu Desi terdengar sangat baik, berarti di pengucapan bacaan puisinya sangat baik ya, jelas. Kemudian ia membaca setiap kata dengan cukup jelas, suara pun lantang sehingga terdengar jelas, jadi suaranya lantang misalnya kan terus kemudian ekspresi Desi juga saat membaca puisi juga sudah sesuai dengan isi puisinya. Ini contohnya ya. Ustazah akan coba untuk membacakan puisi nak ya. Mohon maaf kalau jika kurang bagus ya. Nah, ini contohnya. Hujan, karya Sufrida. Langit tampak mendung saat kupandang. Warnanya abu-abu kehitaman. Tak ada seceria sinar di sana. Rasanya matahari pun enggan untuk menampakkan wajahnya. Hanya gumpalan awan berwarna kelam
yang menghiasi hamparan langit yang luas. Tiba-tiba, tetes demi tetes air berjatuhan dari langit yang berwarna kehitaman. Hujan pun turun perlahan, membasahi tanaman di halaman. Nah, seperti itu ya nak ya ekspresinya. Jadi ada kata-kata yang harus ditekankan, yang ingin kita sampaikan bahwa tadi langit gelap, hitam, berarti kan sesuatu yang ingin kita gambarkan bahwa itu sesuatu yang penting ya, yang gelap berarti yang serem gitu rasanya, padahal itu hanya awal dari sebuah hujan. Mudah-mudahan sampai di sini anak-anak dapat memahami tentang tadi kesimpulan dari semua materi yang udah Ustazah sampaikan, bagaimana mengetahui isi puisi, kemudian tulisan yang harus ditulis dalam bentuk yang indah ya, karena di dalam puisi ya, kemudian menentukan temanya, menentukan intonasinya, ekspresinya, artikulasinya, dan lain-lain ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak masih tetap semangat untuk belajar dengan Ustazah Ainun walaupun dalam kondisi masih online ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita dapat berjumpa lagi tentang bahasan puisi dalam situasi yang sudah offline ini, amin ya robbal alamin. Nah, kalau bisa lebih ingin jelasnya tentang puisi, bacaan puisi, cara membaca puisi, boleh dilihat di YouTube ya nak ya, biasanya cara membaca puisi yang baik dan benar. Nah, itu boleh ya dipelajari. Nah, Ustazah akhiri pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari Ustazah Ainun. Jaga sholat 5 waktunya, jaga wudhunya, jaga tilawahnya, dan pakai masker, juga tutup aurat dengan sempurna jika keluar rumah. Keluar rumah pada saat yang sangat penting saja ya nak ya, karena situasi dan kondisi belum normal. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan menjaga kita dari segala sesuatu yang kurang baik atau yang buruk. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.